Zainal Gufron. Beliau adalah Komite Inovasi dan Teknologi Olah Sampah Nusantara, sekaligus dari PT Fluk Bahtera Indonesia yang akan memaparkan materi mengembangkan ekstrak bumi ke bumi untuk ketahanan pangan dunia. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Jadi secara filosofi bahwa bumi ini sebagai sumber mineral, ini karena menyangkut masalah sampah organik, ini diekstrak oleh namanya pabrik pohon dan menghasilkan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Tapi sisa makanan ini dimanfaatkan antara 20 sampai 80%. Contohnya misalkan kita makan durian. Durian ini yang dimakan hanya 20%, 80% sisanya adalah jadi sampah. Padahal itu adalah ekstrak bumi yang harus dikembalikan ke dalam bumi. Ini filosofi dasarnya. Nah, kalau ini bisa dikembalikan ke bumi, maka bisa menjadi nutrisi bumi, media tanam bumi, bahkan bisa digunakan sebagai bioremediasi bumi. Ya, ini prinsip dasar daripada mengembalikan ekstrak bumi ke dalam bumi. Nah, di sini saya memberikan satu konsep tentang pengelolaan sampah yang dulu adalah cost center, ya, bagaimana menjadi profit center, tetapi dari sampah organik. Tapi targetnya adalah menghabiskan sampah di tingkat RW ataupun tingkat kelurahan, ya. Seperti tadi beberapa data disebutkan bahwa 67,8 juta sampah per tahun, ini data-datanya. Nah, kalau kita lihat dari sumber data ini, ada sampah rumah tangga dan sampah pasar ini totalnya bisa mencapai, karena ini sebagian besar adalah organik, itu adalah bisa 60%, ini datanya. Oke, kita lihat lagi contoh kasus di Jakarta. Contoh kasus di Jakarta ini sampahnya adalah 7.700 ton per hari tahun 2019, sedangkan 2020 adalah 7.600 ton per hari. Ini dihasilkan dari RW 2.738 RW di DKI. Ya, ini kalau dari secara data. Padahal sebenarnya 59 atau 60% sampah organik ini bisa dijadikan sebagai pupuk, ya. Bahasa orang menyebutkan kompos, tetapi dalam undang-undang pupuk itu nanti ada 3. 1 adalah pupuk organik, 2 adalah pupuk sintetis, dan 3 adalah pupuk hayati. Nah, kompos tidak masuk di dalam pupuk yang bisa dijual belikan. Ini nanti tugas daripada Kementerian Lingkungan Hidup untuk bareng-bareng memasukkan pupuk dari sampah ini bisa menjadikan satu undang-undang yang bisa digunakan untuk pengembangan di pertanian. Ya, oke. Nah, skema pengelolaan sampah nanti yang kita sampaikan itu memang ada beberapa kategori khusus untuk yang proses organik tadi. Yang di atas ini adalah yang kita, kalau kita pisah-pisah, misalkan ada kategori sampah anorganik, sampah biomasa, terus bisa sampah B3 dan sampah organik, ya. Nah, ini yang saya akan memberikan satu sedikit clue bagaimana bisa memanfaatkan sampah kota, ya, atau sampah organik tersebut menjadi sumber bahasanya adalah sumber penghasilan juga, ya. Ini adalah dengan melalui teknologi tepat guna, yaitu bagaimana menginjek, karena secara undang-undang yang bisa masuk menjadi pupuk yang bisa diperjualbelikan ini harus diinjek dengan agen hayati. Agen hayati itu adalah mikroorganisme, baik itu dari mikroba bakteri ataupun dari fungi atau jamur, ya. Ini satu
clue bagaimana kita bisa nanti mengembangkan dan menjual pupuk dari sampah tersebut yang kata orang disebut sebagai kompos, tetapi kita rekayasa agar menjadi salah satu pupuk yang bisa dijual, yaitu adalah pupuk hayati, karena kita nanti dalam pupuk organik dari sampah tersebut kita injek dengan namanya mikroorganisme. Ini saya kasih gambaran sedikit. Memang ini saya tunjukkan permen ya, Permentan Peraturan Menteri Pertanian tahun 70 yang di sini hanya ada 3 yang diakui, hanya 3 pupuk ya, pupuk organik. Tetapi ketika kita bikin pupuk organik, memang walaupun sumbernya dari tumbuhan, dari kotoran dan sebagainya, harus ada, bahasanya itu harus ada komposisi yang pas. Jadi kalau misalkan kalau kita ngambil dari sampah, komposisinya yang berubah-ubah, ini tidak bisa masuk di dalam regulasi pupuk organik. Kalau misalkan pupuk pembena tanah, ini juga ada yang dari sintetis ya. Misalkan nanti kita dari pupuk Indonesia, itu jelas. Nah, kalau pupuk hayati ini adalah dari mikroorganisme yang aktif. Nanti misalkan di situ ada Trichoderma atau Pseudomonas atau Chlorine bakteri. Nah, ini kita bisa menyiasati diri dari undang-undang Permentan tahun 70 itu, yaitu satu-satunya pupuk dari sampah yang bisa dijual nanti itu adalah bagaimana kita bisa menginjek agen hayati agar ini bisa diperjualbelikan dan bisa dirilis ke masyarakat. Jadi ini satu-satunya, maksudnya pintu masuk bagaimana kita menjual sampah organik yang bisa dikembalikan ke bumi sebagai nutrisi bumi dan menjadi penghasilan atau ekonomi kan itu. Nah, secara filosofi yang disebut pupuk hayati nanti atau agen hayati ya, bahwa ini bumi ini kan adalah satu keseimbangan alam. Jadi kalau misalkan di bumi itu ada teori yin yang ya, ada baik dan ada buruk. Di dalam baik pasti ada yang buruk, tetapi di dalam yang buruk tidak semuanya buruk, pasti ada yang baik. Jadi keseimbangan alam yang ada di lingkungan ini, kalau kita lihat memang ada mikroorganisme yang patologis, berarti itu yang menyerang manusia atau biologi yang lain, dan ada satu mikroorganisme yang probiotik, namanya pro. Pro itu berarti dia bisa lebih dekat, biotik ya, bio, sesuatu yang hidup dan tidak menyerang manusia atau tidak merusak alam yang dianggap sama manusia yang baik karena tidak menyerang. Ya, ini yang kita kembangkan, bagaimana mengambil agen hayati yang ada di alam. Nanti di dalam presentasi ini saya berikan satu clue bagaimana mengambilnya, contoh mengambilnya ya. Terus saya lanjutkan, berarti pupuk hayati dari sampah organik yang ada itu sebenarnya ada di alam juga, bisa kita manfaatkan dan bisa kita ambil nantinya. Nanti Sekolah Sampah Nusantara akan memberikan satu bimbingan khusus, nanti ada pelatihan kalau misalkan nanti sebagian dari peserta itu ingin memperdalam, nanti kita akan kasih clue untuk memberikan satu pelatihan bagaimana nangkar mikroorganisme itu ya. Jadi fungsinya adalah bagaimana dia adalah membuat ekosistem yang ada di alam, baik itu di tumbuhannya ataupun di buminya, ini menjadi ekosistem yang benar-benar balik lagi ke ekosistem. Jadi kalau misalkan sekarang, mohon maaf, di desa-desa ketika kita jalan ya, di sawah itu karena sebagian menggunakan pupuk kimia ya. Ini tanah yang ada di sana itu mencari cacing aja susah kadang-kadang kan gitu. Ya bukan kadang-kadang, memang susah. Dan kalau kita jalan ke sawah ini karena apa? Ada satu ekosistem yang tidak seimbang di sana, sehingga nanti panennya
pertama baik, terus turun-turun karena diekstrak sama prosesnya lewat kimia kan gitu. Kita kembalikan ke organik supaya nanti ekosistemnya akan berjalan lebih baik kan itu. Oke, ini saya langsung masuk pada pembuatan pupuk hayati dari sampah organik ya. Nah, sebenarnya sampah organik ini kalau yang bisa untuk ini kan bisa dari buah, sayur ataupun sisa makanan. Ini seharusnya kita cacah dan dibubur ya. Kenapa kok saya katakan bubur? Karena ini ketika beda antara kompos sama nanti untuk kalau kompos ini biasanya 28 hari baru orang untuk mengkomposting 28 hari baru matang. Tetapi kalau kita nanti menggunakan teknologi pupuk hayati ini, kita dalam waktu 3 hari sudah matang. Kenapa? Nah, nanti kita lihat di bawah ya. Ya. Terus setelah kita cacah, kita buburkan dan sebagai sumber inokulasi daripada mikroorganisme. Nah, baru dimasukkan ke dalam kira-kira 150 sampai 200 liter ya, berisi secukupnya kapur. Supaya apa? Supaya kita bisa mempertahankan pH-nya itu antara 6,5 sampai 8. Kenapa kok pH-nya tinggi? Karena nanti ketika dia pH tinggi itu proses fermentasinya juga akan lebih cepat, serta bakteri-bakteri yang sifatnya adalah probiotik itu juga hidup pada posisi basah, walaupun nanti pada akhirnya dia nanti menjadi asam ya. Terus ketiga, berikan molasis. Molasis itu adalah kalau bahasanya tetes tebu. Dalam gentongnya kira-kira 150 sampai 200 liter ini kasih 50 sampai 100 mili tapi diencerkan nanti dengan air. Baru dimasukkan agen hayati. Kenapa kok dikasihkan tetes tebu atau molasis ini? Karena memang molasis ini adalah sumber glukosa. Sumber glukos yang mana glukosa tersebut ini bisa sebagai bahan makanan untuk karbon juga. Nanti di dalam prosesnya itu nanti berhubungan dengan CN rasio daripada pupuk organik tersebut atau pupuk hayati tersebut bisa dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan. Ya. Nah, ini nanti dalam waktu 3 sampai 7 hari ini matang karena 8 jam ya setelah kita proses ini, yang pengalaman yang beberapa kali saya lakukan, kalau ini dicacah dan dibubur 8 jam sudah terjadi proses fermentasi. 8 jam, bayangkan. Proses fermentasi begitu cepat karena memang 8 jam. Karena biasanya kalau fermentasi perlu waktu berhari-hari, bahkan kompos itu baru bisa matang kalau sampai 28 jam. Ya. Tetapi yang menjadi faktor kunci daripada hayati tersebut itu memang kalau kita sedikit simpulkan dan dari pengalaman saya yaitu adalah susunan bahan. Jadi bahan sampah ini semakin bermacam-macam, bukan satu macam. Ini proses penguraiannya itu akan semakin cepat dan relatif cepat. Jadi makanya kalau sampah dari rumah tangga dan sisa makanan dan sampah pasar ini karena ini berbagai macam jenis, maka sebenarnya mereka saling cepat penguraiannya karena di situ kan mineral-mineralnya berbagai macam gitu. Mereka saling berinteraksi dan berkolaborasi. Bahkan mikroorganismenya itu juga akan semakin aktif. Yang kedua, ukuran bahan. Ukuran bahan ini semakin kecil maka semakin cepat prosesnya. Nah, yang selama ini yang dilakukan sama teman-teman kompos itu kan paling 4 cm, 10 cm ataupun ini kan jadi masih besar. Jadi mikroorganisme itu kan mulutnya kecil, jadi untuk makannya itu pelan. Tetapi kalau ini bubur langsung diurai sama mereka. Nah, makanya saya katakan bahwa ketika ini dibuburkan nanti prosesnya itu kita bisa matang fermentasi 3-7 hari, tidak lama dan bisa langsung dimanfaatkan. Terus pH tadi, suhu optimalnya 30-45 derajat Celcius karena bakteri itu nanti membelah atau mikroorganisme membelah itu
suhunya antara 38 sampai 45, itu dia itu agak anget dan nanti membelah. Proses fermentasinya nanti juga ketika kita lihat nanti 8 jam, itu kalau dimasukkan blung atau gentong itu ya, itu anget gitu loh. Suhunya kira-kira antara 30 sampai 45 derajat, dan itu adalah proses pembelahan paling cepat. Proses pembelahan dari mikroba paling cepat dan dia membelah diri itu luar biasa. Itu yang saya lihat. Dan jangan sampai dia lebih dari 50. Kalau 50 kan mikroorganisme sebagian besar akan nanti ada yang mati karena daya tahannya 50 sampai 70. Oke. Derajat keasaman pH diusahakan antara 65 sampai 8. Makanya yang di awal ini kasih sedikit kapur, ya. Terus kandungan oksigen. Kalau ingin lebih cepat lagi kasih aerob blower bahasanya. Pak, saya mau lebih cepat gimana ini karena di tempat sampah kami itu sedikit gitu loh. Bagaimana ini cepat supaya blungnya itu bisa cepat panen? Ya kasih aja blower, karena dengan adanya aerasi ataupun oksigen ini, semakin banyak oksigen yang kita masukkan di dalam sampah bubur tadi itu, maka proses penguraiannya lebih cepat lagi. Itu. Ya, tadi melosisnya tadi. 7 itu agen hayati yang saya sebutkan mikroorganisme itu. Jadi agen hayati ini juga satu kunci. Kita juga bisa merekayasa. Kenapa kok saya katakan agen hayati kita rekayasa? Kita bisa membuat dari sampah itu adalah pupuk khusus N, khusus nitrogen, atau kalau untuk anakan atau buah supaya banyak, ini bisa dimasukkan mikroorganisme fosfat yang khusus dia mengurai fosfat. Misalkan kan ada asam sulfat. Asam sulfat itu adalah asam yang banyak mengandung fosfat dari siapa? Dari mikroorganisme. Gitu. Kita juga bisa membuat satu namanya pupuk kalium kan gitu, karena bakteri tersebut itu khusus mengurai kayu-kayuan. Karena kalau filosofinya kayu keras kalium gitu. Ini kalau saya menyederhanakan ketika saya membuat satu edukasi bagi petani bagaimana membuat hayati, pupuk hayati. Ya. Nah, yang ke-8 kuncinya ada. Halo? Mohon maaf, waktunya sudah habis, Pak. Oh iya, ini kandungan N dan CN rasio. Saya tunjukkan CN rasio ini adalah seharusnya yang bisa dimakan ini adalah 12 sampai 15 ya. Ini CN rasio 10 sampai 20. CN rasio paling tinggi itu nanti proses penguraiannya tinggi. Contohnya kayu jati, dia bisa diurai puluhan tahun. Kan apa? CN rasionya 200 sampai 400. Kalau jerami itu hitungan bulan. Maknanya CN rasio itu adalah ketika dibuburkan CN rasionya akan 10 sampai 20 sama dengan tanah, dan itu bisa langsung dimakan sama tanah. Dimakan sama tumbuhan. Ini salah satu contohnya nangkar ya. Misalkan kita ngambil trichoderma, ini kan ada pohon ini, biasanya ada ijo-ijo. Ijo itu ada seperti serbuk, itu trichoderma ya. Nah, terus behavior. Jadi kalau ada binatang yang mati terus ada seperti hifa putih, ini juga ketika ini nempel di hama, itu nanti akan mati. Karena apa? Biofira itu begitu nempel, dia langsung ngembang seperti ini. Dia tidak bisa gerak. Ini misalkan belalang. Ini contohnya. Ini klorin. Ya, ngembangkan seperti ini. Ini kita ketika saya mengembangkan di Purbalingga. Nah, ini pertempurannya antara yin dan yang tadi ini. Kalau satu ini masih banyak patogen, ketika dikasih mikroorganisme ini nanti yang dikuasai jadi hijau semua. Ya, ini contoh-contoh ya. Oke. Nanti yang tadi dianukan ini bisa jadi produk yang seperti saya katakan tadi, bisa dibotolin, dan sisa ampasnya ini bisa jadi briket, makanan ternak ditambah sedikit, bisa jadi media makot dan cacing, dan bisa menjadi media tanam. Jadi sebenarnya karena ini yang kita injek adalah probiotik, baik yang cair ataupun yang padatnya ini bisa dimanfaatkan jadi apapun. Sehingga ketika kita aplikasikan ini, contohnya, ini muncul cacing loh. pH tanah itu bisa menjadi 7.
di akar itu seperti ini. Jadi ini dia makannya banyak dibanding dengan akar seperti ini. Sehingga nanti diharapkan untuk padi ini yang satu malai itu 150 bisa kita mencapai 600 bulir. Bayangkan kalau 150 menjadi 600 itu berapa kali? Ya. Nah, ini contoh yang ini yang terakhir saya tunjukkan. Dari pupuk tadi ini dalam satu jeruk misalkan, dalam satu jeruk ya. Ini kita semprot ini yang di sini daun yang ini tidak kita semprot. Ini jauh berbeda karena langsung bisa diserap daun, bisa diserap akar dan bisa diserap batang. Ini perbedaannya. Walaupun ini adalah satu tumbuhan yang sebelah kita semprot, yang tengah tidak kita semprot, sebelah kita semprot, ini hasilnya. Ya. Kalau untuk makanan ternak, untuk sapi bisa kan gitu. Jadi ini kalau untuk sapi, bisa untuk bebek tadi yang itu yang bisa kita lakukan. Ini saya sedikit kasih film bahwa sebenarnya prosesnya itu sederhana seperti ini. Ini dibuburkan, ini dibuburkan. Yang saya sebutkan tadi ini ketika ini di Jakarta, daerah Tanjung Barat. Dibuburkan ini setelah kita buburkan, kita masukkan gentong, ini langsung kira-kira 3 sampai 7 hari bisa mateng. Apalagi dikasih proses aerasi, bisa lebih cepat lagi matangnya. Jadi ini gambarannya. Nah, kalau ini kalau dilihat ini. Oke. Ini matang. Ini dalam waktu 3 sampai 7 hari, ya. Nah, ini saya tunjukkan kita nangker mikroba yang tahan terhadap garam. Ini di Serandil Cilacap ya. Ini antara laut sama sawah. Ini jaraknya 50 sampai 100 meter. Ya. Nah, ini kalau kita bisa ngambil mikroorganismenya, bayangkan mikroorganisme kita bisa tanam di sepanjang laut nantinya. Dengan apa? Dengan mikroorganisme itu yang kita kembangkan. Agen hayati dan medianya adalah sampah organik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan teman-teman kalau misalkan mau memperdalam ini, monggo silakan berkoordinasi dengan Pak Ipam. Karena Sekolah Sampah Nusantara nanti akan bekerja sama dengan kita untuk mengadakan pelatihan-pelatihan termasuk bagaimana mengelola organik tersebut. Ini yang saya sampaikan hanya satu, belum yang lain gitu. Jadi luar biasa. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.